Dan kita harus tahu juga bahwa banyak regulasi yang ada, banyak pos-pos yang kita buat. Bukan semata-mata kita paling pintar, tapi itu ada aturan yang kita buat. Dari mana aturannya? Berarti dari FIFA untuk tentang apa? Tentang pembangunan grassroots. Bisa menjadi pemain-pemain hebat ada 3 faktor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan ketemu lagi Boy dengan saya, Firman Utina, di acara saya buat inovasi baru, yaitu kopi bareng bersama Firman Utina. Nah, narasumber pertama yang ada, yang kita undang di sini adalah Bapak Abror Ahmad Fadila, siswa 2007 Firman Utina Academy. Gimana Pak? Apa kabar ini? Baik. Kita buka aja biar enak Siap, lah ya. siap. Alhamdulillah kita udah disterilkan juga dengan ini. Gimana Pak kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Di masa Covid ini kita tetap harus semangat biar tubuh kita lebih kuat. Iya, dan pastinya harus berolahraga juga kan Pak? Wajib itu karena untuk membuat imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Siap. Iya. Pak Boy, saya panggilnya Pak Boy aja ya. Ya. Menurut Pak Boy, atau bagaimana sih perkenalan pertama Bapak Aboy dengan FU15 FA? Ya. Bisa Bapak ceritakan sedikit supaya pemirsa juga bisa tahu. Oke. Saya orang tua dari Ahmad Abror Fadila, cuman di FU15 FA ini dikenal sebagai Aboy karena memang waktu kecilnya sedikit cadel, jadi Abror susah ngomongnya, jadi Aboy. Tadinya itu Abror. Iya, nama asli Abror. Karena cadelnya itu, jadi Aboy. Ternyata kamu cadel juga ya Boy ya. Jadi itulah dia lebih dikenal Aboy. Pertama kali dia datang kemari, kebetulan sebelumnya dia suka sepak bola, cuman sepak bola di rumah sekedar bermain. Dia bermain sama yang usia lebih besar, dan akhirnya ada satu eksiden yang membuat dia sedikit cedera. Dan itu usia dia di usia 9 tahun. Nah, saya rada khawatir nih. Ketika saya sudah sembuh Aboy ini, kebetulan saya lewat sini nih. Iya. Di sini ada semacam banner, ada tulisannya Firman Utina 15 Football Academy. Saya datang ke sini. Benar apa enggak nih gitu? Nah, iya. Karena masih bentuknya masih sekedar banner besar di depan sini. Nah, selanjutnya saya dan istri itu ketemu dengan PU darinya FU ini. Itu yang saya kenal sekarang itu saudara Nanang. Nanang dulu ya. Penggagas, termasuk Nanang itu penggagas FU itu dia. Saya ketemu, ngobrol, menanyakan, ini bener ada ini? Oh ada, tapi belum buka. Pada saat itu. Setelah itu saya langsung sama istri diskusi, udah kita daftar di sini aja. Kebetulan kan memang usianya, saya pengen anak saya itu bermain di usianya saja. Saya semacam trauma ketika anak bermain dengan usia yang jauh lebih besar. Makanya saya pengen kalau di SSB kan misalkan 2007 semua, atau paling beda selisih 1 tahun. Kalau di lain tahun kan struktur tulang yang berbeda. Makanya ya itulah Pak, makanya saya udah. Nah, hari pertama dia datang kemari, itu pertama dia latihan di lapangan Sukun sama istri. Nah, ini latihan sendiri ya? Latihan sendiri. Dia dijemput sama ada marketingnya Apple pada saat itu, Nanang Kacamata. Ya kan? Dia datang ke sana.
latihannya di FU aja, di sana sedang ada apa promo untuk trial kan training. Datang, akhirnya sama istri diajaklah kemari, ya kan. Nah, semenjak saat itu kebetulan saya nggak ada, istri telepon, ya ini udah mulai buka, ya udah daftar aja langsung. Ya itu mungkin pertama kali ya, siswa yang pertama datang atau ada beberapa angkatan di temannya itu memang dia yang lumayan yang pertama mengenal FU15 gitu. Alhamdulillah. Jadi itulah pemirsa yang kalian harus tahu bahwa perkenalan pertama Aboy atau orang tua dari siswa Aboy ini dia datang bergabung dengan FU15 FA. Dan ada satu poin yang saya ambil di situ adalah tadi kan Bapak katakan bahwa si Aboy tadinya bermain di sekitaran rumah. Itu sama persis dengan cerita saya dulu juga, Pak. Tapi seperti itu. Saya juga dulu main-main hanya di kampung, tiba-tiba alah kemana sih cari tempat SSB yang baik. Tapi bedanya kalau bapak diantar, anak diarahin. Kalau saya cari sendiri. Itu beda. Motivasinya berbeda. Dan ada lagi, Pak, yang tadi Bapak katakan bahwa dia bermain-main. Nah, itu membedakan, Pak. Kalau di kampung bedanya mereka berlatih dan bermain. Nah, kalau bermain itu semua orang bisa bermain sepak bola. Kalau mereka berlatih, pasti mereka akan diarahkan, betul nggak, Pak? Ya. Seperti apa yang kita sudah buat. Oke, next, Pak. Saya ingin tanya ke Bapak. Ini kan dari orang tua, ya kan. Terus saya menawarkan ke Bapak, ya kan, menawarkan Pak Boy karena pasti dong. Saya menawarkan Bapak bantu saya jadi manajemen, iya kan? Iya, benar. Berarti ada sesuatu yang saya lihat kelebihan dari Bapak, ya kan? Walaupun kita manusia pasti banyak kekurangan, ya kan? Nah, bagaimana Pak ketertarikan Bapak bergabung pertama kali saya ajak di manajemen? Apa sih yang Bapak motivasinya? Oke, saya ingat saya bergabung itu di bulan September, kira-kira sekitar tanggal 15-an tengah tahun. Karena itu saya aja nggak tahu. Karena yang saya tahu bulan September lah mulai anak saya berlatih di sini, datang ke sini. Ya kan, seiring waktu di tahun 2017 setelah Firman Utina Cup yang pertama. Ya, kebetulan saya berdasarkan rapat dari orang tua untuk mengadakan FU15 FA, dan kebetulan saudara Dadang Andriansa atau dikenal dengan Bapak Andra sebagai ketuanya, ditunjuk pada saat itu, bukan dipilih, langsung ya. Langsung ya kan, untuk menjadi panitia tersebut, dan saya langsung ditunjuk juga sebagai sekretaris pada saat itu. Udah kita jalankan. Nah, setelah selesainya acara FU15 FA yang pertama itu, saya kebetulan didatangi sama ketua langsung yang pemilik FU ini untuk ayo bergabung, karena melihat jumlah setelah 1 tahun berjalan itu sangat cepat sekali perkembangannya. Dan ada hal yang saya membuat saya tertarik, ingin bergabung ya istilahnya. Saya berharap ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, artinya ada sekolah sepak bola, terus yang punya ini juga seorang pelaku, ya kan. Selain pelaku, yang saya ingat waktu saya datang pertama kali itu dia sedang mengambil license C. Masih main dulu di Sriwijaya. Ingat saya waktu itu. Berarti nggak cukup hanya sebagai pesepak bola aja ya. Kalau membangun akademi itu dia ya harus belajar juga, betul nggak? Iya. Makanya setelah itu saya lihat, jadi orang ini mau belajar istilahnya untuk menjadi lebih baik. Dan ada hal lainnya juga, ketika anak saya berlatih, saya lihat ada ngiketin tali sepatu ketika ada yang ya kan di lapangan, karena orang tua kan nggak boleh ke dalam lapangan nih. Betul. Saya lihatnya kan. Ada regulasi. Jadi ada hal-halnya. Oh, ini memang ada giroh kalau bahasa ini, ada semangat untuk atau motivasi untuk membangun suatu akademi yang memang berasalnya dari hati. Dari hati. Kalau sekarang jaya sukses di hati, ya itu dari hati. Nah, itulah akhirnya saya ditawarkan bergabung ya Boy. Satu kata, ayo kita sama-sama. Yang kalau saya jujur secara pribadi, lokasi paling dekat dengan tempat berlatih ini. Jadi ada motivasi ini kalau berkepanjangan. Kita alhamdulillah bahwa di kota Tangerang ini ya kan ada satu SSB
yang baru ya kan. Saya berharap keberlangsungannya itu terus menerus, tidak panjang hanya ya, karena tidak sedikit yang baru sebentar tiba-tiba ya tadi ya akhirnya kita sering ngobrol menyatukan visi dan misi ya. Saya menganggap wah ini sesuai lagi dengan istilahnya pandangan saya. Akhirnya ya saya bergabunglah dengan Eku 15 FA ini. Dan ada yang harus kalian tahu juga bahwa Bapak Aboy pada saat membawa anak dan istrinya ke sini, kenapa saya tahu Bapak Aboy ini punya kelebihan, cerdas. Begitu dia masuk ke akademi dan saya yang langsung bertemu dengan beliau, dia hanya nanya satu, apa yang kurikulum Akademi Football Academy ini, Firman Utina Academy ini bangun? Kira-kira dia menanyakan seperti itu, apa materi, program, plan latihan dari si akademi ini? Yang akhirnya saya kaget, orang tua ini cerdas, ya kan? Untung pertanyaan dia itu sudah dijawabnya dengan apa ya? Memang itu yang kita jalani. Kalau kita hanya menjalankan akademi SSB biasa dan tanpa kita belajar tanpa kurikulum ya, kita nggak bisa berjalan. Maka itu yang penjualan kita sudah ada kurikulum dan kita tunjukkan. Begitu di Bapak Boy lihat, wah gimana Pak? Bapak pas lihat ada kurikulum, ada apa? Justru itu kan tadi saya biasanya main bola kampung lah, main bola sekedar main bola, makanya ada bermain aja ya kan, bukan berlatih ya. Ketika anak saya punya semangat untuk berlatih itu, kebetulan ada suatu SSB yang baru dan mempunyai program yang jelas, saya anggap seperti itu. Karena tadi memang Coach Firman ini ternyata menempa dirinya juga di license C, B, bahkan alhamdulillah minggu ini baru keluar ya itunya, sertifikatnya udah A juga. Jadi alhamdulillah memang saya nganggap ini tempat yang cocok sekali buat orang tua yang anaknya memang punya keinginan untuk berlatih, karena kita punya ada program yang memang sesuai dengan kurikulum yang ada. Oke, luar biasa. Sebelum itu Pak Boy, kita ngopi dulu dong. Siap. Kayaknya agak serak-serak suara kita ini. Kita ngopi dulu ya. Oke, siap. Kan judulnya kita ngopi terus dulu dong. Luar biasa. Oke, kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak Aboy yang tadinya sebagai hanya sebagai orang tua murid, yang sekarang sudah saya ajak di bagian manajemen. Karena apa? Saya tidak percaya diri saya sendiri. Tidak bisa sukses akademi ini tanpa dibantu kelebihan-kelebihan dari teman-teman pengurus. Nah, Bapak Boy, saya ajak menjadi pengurus FU. Pastilah Bapak sedikit menceritakan suka duka di manajemen. Karena kan Bapak pasti tahu dan orang tahu, orang tua siswa tahu. Bapak ini dia kan orang tua siswa tiba-tiba jadi manajemen. Ini harus kita beritahu ke orang tua suka dukanya. Jangan sampai orang tua pikir Bapak anaknya di sini, Bapak manajemen, Bapak yang ngatur harus inti, bahkan harus kapten. Ini mereka harus tahu ada posisi manajemen, ada posisi pelatih. Nah, Bapak harus jelaskan. Oke. Pertama kali saya menjadi duduk di manajemen, itulah yang ada di pikiran saya dan istri saya. Ya. Jadi tekanannya ya. Iya, karena wah, ya, ntar gimana orang anggapnya seperti apa. Cuman ada satu niat saya bahwa kalau biarkan, karena di luar sana mungkin orang akan selalu berpikir gitu. Seiring waktu, kalau memang kita niatnya memang untuk membangun bekerja sama, berkolaborasi dalam di manajemen ini, pasti akan tahu istilahnya. Nah, hal pertama saya ceritakan dukanya dulu lah, dukanya tadi mungkin ada segelintir atau orang tua sebagian yang anggap wah mungkin kenapa dia karena banyak juga yang saya lihatnya banyak juga yang pergi gara-gara Bapak ya. Ya, itu satu hal yang saya jaga sampai saat ini adalah peran serta pengurus itu adalah yang pertama kenapa saya seiring sejalan sama FU ini,
kami itu hanya menjaga di luar. Jadi anggapannya kalau kita bicara lingkaran, mungkin ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Nah, lingkaran kecil ini bagian dari kepelatihan. Ya, saya tidak mau itu tercampuri sama yang namanya manajemen atau sama orang tua. Jadi saya menjaga hal tersebut. Ya kan? Makanya kita bikin aturan main, misalnya ADART atau seperti apa untuk supaya apa? Karena saya tahu nih, termasuk saya dulunya, waktu belum bergabung saya mikir, wah harusnya begini, harusnya begini. Ya, padahal saya nggak sekolah bola gitu. Kadang-kadang jadi ketika ada duduk ngopi, ngobrol, ketika dia ceritakan, nah saya baru paham. Baru paham, dan saya berharap program ini tidak terkontaminasi sama keinginan orang tua. Betul, ya kan? Karena setiap orang tua pasti punya keinginan subjektif, artinya buat anak gua pertama, ya kan, nggak bicara keseluruhan. Kalau misalkan semua keinginan orang tua itu dicampur adukan, pasti akan nggak berjalan program ini. Nah, itulah yang saya buat. Jadi kalau misalkan tadi ada yang berpikir, wah pengen jadi nomor 1 melulu atau dipilih dipilih jadi line up karena dalam manajemen. Kalau saya sampai saat ini, alhamdulillah saya serahkan semua ke pelatih. Karena apa? Saya percaya sama proses. Ya kan? Kalau mungkin saya punya video awal Aboy masuk sini, ya mungkin nanti bisa dilihat. Ya kan? Jangan dulu diceritakan. Jadi begini pemirsa, ya kalau kata satu petinggi politisi bahwa PowerPoint itu dia ada power dan ada poin-poinnya di dalam. Maka dari ini supaya Anda juga bisa lihat sendiri bagaimana kita membangun manajemen pelatih dan manajemen akademi ada di FU ini kita juga menyimpan satu video-video dokumentasi dari si anak-anak tersebut. Nanti kita lihat di video berikut ini si Aboy pada saat dia masuk berlatih dan sekarang dia bermain. Kita lihat nanti video ini. Oke. Saya lanjutkan Om ya. Ya, oke, siap. Tadi kan duka lah. Gitu. Saya berhadapan sama orang tua, oh boy gimana gini-gini. Saya tampung, kalau selama itu tidak mempengaruhi program, saya akan kasih masukan. Tapi kalau sudah mencampuri program, ya saya kasih sosialisasi kepada orang tua tersebut. Hal tersebut lah yang jadi dukanya. Kadang-kadang benturannya sama antara orang tua karena nganggapnya wah kalau udah masuk manajemen seolah-olah bisa mengatur. Kita nggak sama sekali, karena tadi sekarang itu kita punya tagline yang adalah percaya proses. Nah, sukanya adalah anak saya ini secara pribadi, anak saya bisa sampai saat ini adalah berlatih di sini, meningkatkan fisik dia, ya kan, istilahnya karena dia hobi berolahraga, disiplin, ya kan, berproses, ya kan. Ketika dia menjadi pemain nasional atau itu adalah impian kami sebagai orang tua. Tapi ya, tidak luput dari tadi saya bilang ke anak ini, kamu itu harus bekerja keras. Kalau nggak bekerja keras, sepak bola itu terlihat di lapangan, ya kan. Kamu bisa tonggonya di lapangan. Makanya kalau pemilihan tadi pelatih atau memang disesuaikan, ada pemain bagus tidak terpilih sama pelatih. Misalkan ya betul. Bukan karena sekarang di tim nasional juga ya. Bukan karena dia nggak jago ya, tapi memang tidak sesuai dengan materi yang diperlukan oleh pelatih. Jadi siap-siap juga walaupun pemain itu bagus. Nah itu hal-hal itu bikin membuat saya lebih sering ngopi ini jadi lebih mengetahui. Nah, sukanya itu sekarang ini tadi saya berharap sesuai dengan impiannya atau visi misinya FU 15 itu ada dari sini yang jadi pemain timnas atau jadi pemain liga profesional. Itu harapan saya, siapapun itu, karena kami bukan bicaranya adalah semua, siapapun itu yang dari FU 15 menjadi pemain itu adalah keberhasilan dari FU 15 EPA. Bahkan yang kita pegang sekarang, anak FU itu dia adalah anak-anak kita, orang tua semua, walaupun dia di kategori apapun. Benar. Itu yang harus kita ayomi. Dan kenapa kita tadi saya bilang percaya proses, usia 15 top scorer kemarin, ya kan, mereka dapat juara 1. Alhamdulillah. Saya tahu proses mereka dari mereka usia nah itu satu hal yang saya jaga di FU 15 saya,
kita selalu menggunakan pemain yang asli sini. Ya kan? Asli binaan ya. Asli binaan. Jadi kita mempunyai program bahwa pemain kita aja nih dilatih dari awal mereka akan memproses di sini. Kita nggak ada istilah pemain itu ambilan dari tim-tim lain ya kan. Itu sampai saat ini inilah yang dijaga oleh FU15 FA itu mungkin kesukaan saya itu ketika mereka juara atau apa, jadi ada aspek tapi tidak bisa terungkapkan karena memang ya itulah jadi kesukaan manajemen ini. Dan kalau secara pribadi saya mudah-mudahan sampai lama atau FU ini tetap berjalan, itulah keinginan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Dan sekedar teman-teman tahu di rumah bahwa banyak regulasi yang kita sepakati oleh manajemen dan dapat masukan juga. Saya justru hanya tahu tadinya main sepak bola itu hanya di lapangan, bersosialisasi hanya saya segelintir pesepak bola, bahkan banyak pelatih-pelatih. Baru kali ini saya diajarkan oleh para manajemen untuk bagaimana cara mengorganisasi. Nah, akhirnya saya masuk di manajemen juga. Dan ada satu beberapa regulasi yang diberitahu atau masuk di FU15 ini. Satu contoh adalah yang Bapak Boy buat, si orang tua sumpah dia datang ke sini hanya mengajarkan anak. Berarti bukan orang tua yang bisa mengintervensi si pelatih itu kan ada di pasal-pasal ada regulasi. Bahkan orang tua tidak bisa masuk lapangan, bukan karena lapangan ibaratnya orang bilang sejelek ini dia kalian masuk dan dibatasi, bukan karena itu, supaya tahu bahwa apa peran orang tua, apa peran pelatih. Nah, itu saya jadi ini loh Pak Boy, jadi salah satu ternyata manajemen yang saya panggil ini dia memang orang-orang punya sejalan dengan pikiran saya ke depan gitu. Nah, sekarang Pak Boy, apa kedepannya untuk FU15 FA ini? Oke, kalau untuk kedepannya saya berharap tetap sesuai dengan program yang ada, karena saya tahu sering sharing sama Coach Firman juga bahwa dia sudah mempunyai dan saya percaya akan hal itu karena ini berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan hanya sekedar tahu gitu. Jadi ada ilmunya yang mungkin kadang dia suka sharing saya, ya Boy gini. Nah, itulah kenapa saya berharap itu tetap dijalankan, dan saya berharap juga tadi visi misi kita sesuai, menjadi anak-anak kita punya karakter yang kuat, disiplin yang kuat ya. Di FU ini ditempa di situ, dan insya Allah lah FU ini akan menghasilkan pemain-pemain yang bisa membela negara atau mereka bisa main di klub-klub profesional. Iya, amin. Jadi itulah bincang-bincang dengan salah satu orang tua yang ada di dalam manajemen FU15 FA ini. Dan kita harus tahu juga bahwa banyak regulasi yang ada, banyak pos-pos yang kita buat. Bukan semata-mata kita paling pintar, tapi itu ada aturan yang kita buat. Dari mana aturannya? Berarti dari FIFA untuk tentang pembangunan grassroots, bisa menjadi pemain-pemain hebat. Ada 3 faktor, yaitu orang tua, pelatih, dan pemain. Nah, itu yang jadi slogan kita, dan semua pesepak bola yang berlatih di FU15 ini punya filosofi, yaitu jaya sukses di hati. Kenapa di hati? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Di hati ada singkatannya, kan hanya adalah hard work. D-nya dulu, D-nya itu. Di hati ini ada kepanjangannya. D, disiplin, ya kan? Ditempa lah untuk para pemain untuk disiplin. Wajib bagi pesepak bola harus disiplin. Hanya hard work. Wajib pesepak bola harus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Dan tak kalah penting attitude. Nah, jadi pesepak bola harus berattitude baik. Banyak pemain-pemain Indonesia attitude baik, yang sukses mereka. Nah, dan I-nya insight. T-nya dulu, Pak.
T-nya adalah Iya. teknikal. Nah. Aduh, lewat T-nya. T-nya Jadi- teknik. Jadi di sini diharapkan pemain itu punya teknik yang tinggi. Itu dia. Ya kan? Dan Pesepak terakhir, bola tanpa punya teknik, ya nothing. Ya. Ya kan? yang Terus terakhir ingat, adalah insight, wawasan. Nah. Pemain walaupun dia punya skillnya teknik, go, iya. tapi tidak mempunyai wawasan Wawasan bermain. bermain dengan baik ya susah. Karena apalagi sepak bola modern sekarang udah harus punya wawasan yang cerdas ya. Kalau memahami di hati, siap jadi pemain profesional. Insya Allah. Baik, Bapak Boy, terima kasih atas waktunya. Sudah keterlibatan Bapak sebagai orang tua tadinya dan sekarang masuk di manajemen. Ini juga salah satu edukasi kita. Siap. Ya, dengan adanya pandemi ini dan kita jarang dan tidak bisa untuk kumpul-kumpul, Ya. mungkin dari ajang pembicaraan kita ini bisa kita share Ya. ke seluruh anggota atau orang tua FU15 FH sehingga mereka lebih memahami apa sih FU15 itu, apa yang dibangun oleh FU15, bagaimana manajemennya, bagaimana latihannya. Ya pasti latihan mereka hadir Ya. di lapangan. Mungkin di dalam-dalam mereka tidak tahu. Nah, akhirnya diadakan hal seperti ini, acara seperti ini sehingga mereka lebih tahu tentang FU15 Football Academy. Siap. Iya kan? Oke. Siap. Terima kasih Pak Boy Ya. atas waktunya. Jangan lupa ngopi dan tetap jaya sukses di hati bersama FU15. Akhir kata Bapak Boy tolong kalau ada penutup silakan. Oke, siap. Sebelum saya tutup ngopinya ini, Ngopi lagi kita? Siap. Sip, ngopi lagi dong. satu hal yang dari saya, percaya proses. Siap. Ya. Ngobrol bareng Firman Utina akan membuat wawasan Anda menjadi lebih luas. Amin. Ketika lebih luas, memandang dunia menjadi lebih damai, indah, dan nyaman. Ya. Jangan lupa subscribe Firman Utina 1515 official di channel YouTube. Like and subscribe. Alhamdulillah, udah dipromosikan oleh Bapak Boy. Ngopi lagi kita.